aja boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no, no, no. Ingat loh, ini saya masukkan message saya, dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Kekuasaan di tangan rakyat begitu ya. Saya mau ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, itu salah satu poin. Sebenarnya poinnya banyak banget ya kalau mencermati potongan-potongan pidato Bu Mega. Apa yang bisa terbaca? Kalau kita melihat pidato Bu Mega memang biasanya berapi-api. Ada yang beda nggak kali ini? Yang beda adalah dasar, kalau kita bicara orang berapi-api itu nggak harus marah. Tapi kalau kita bicara saat ini, Bu Mega itu tarikannya marah, tarik garis di sini, kenceng di sebelah sini, dan kemudian ketika ada penekanan-penekanan kalimat tertentu, tunjukkan jari dengan posisi dominan, itu jelas ini hard code, ini kode keras sekali dari Bu Mega kepada, ya kalau mungkin sahabat-sahabat saya ini mungkin agak ulan, kalau saya akan bilang ya Pak Jokowi udah titik ceger gitu aja. Pak Jokowi udah ya? Udah, targetnya adalah Pak Jokowi. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk pemilihan diksinya sendiri, beberapa mengatakan juga kekuasaan, berulang-ulang mengatakan kekuasaan hukum itu dipermainkan, kekuasaan itu dijalankan semau-maunya, no gitu. Nah, ini kan sebetulnya bahasa tidak langsung untuk bilang, sekali lagi ini diksi ya, dikatakan seperti itu. Untuk mengatakan bahwa sebetulnya ada sebuah hal yang melanggar demokrasi. Ada sebuah hal yang kemudian bisa berarti tanda petik terjadi misalnya ketidakbenaran dalam pelaksanaan pemilu, misalnya kecurangan dan sebagainya. Sebetulnya seperti itu. Nah, cuman memang politik di Indonesia ini sepertinya penuh dengan politik-politik yang sifatnya adalah sopan, indirect, dan kemudian penuh dengan simbol tadi, gitu. Ya, terbukti misalnya Bang Masinton gitu, misalnya saya bilang ini, saya gergetan dari tadi gitu. Karena posisi beliau memang nggak bisa ngomong beda gitu misalnya gitu ya. Di dalam, saya yakin ada hal-hal yang perlu dijaga. Oke, tapi jangan dibaca di sini Bang Masinton, ini beda topik nanti kita. Tetapi poinnya adalah bahwa sebetulnya ini adalah sebuah permainan politik yang kalau ditanya apakah sudah talak 3 tadi, bisa jadi ini talak 3. Tetapi kita tahu politik nggak ada musuh abadi, nggak ada teman abadi. Oke, tapi tadi Mas Kirdi menyampaikan bahwa ini ekspresi kemarahan dari Bu Mega. Nah, saya mau ke Bang Masinton. Kalau tadi kita bahas soal substansi ya, dari pidato politik Bu Mega menyampaikan bahwa ya pemilu ini jangan sampailah dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Yeah, Bu Mega, melihat ada upaya itu memang ya? Yeah, atau seperti apa? Bu Mega itu bukan orang yang suka pura-pura. Beliau selalu ekspresif menyampaikan sikap dan pandangannya. Apalagi melihat satu, ini kan beliau sampaikan, ini pemilu ini hal yang rutin kok 5 tahun. Regulasinya sudah ada. Jelas, ya. Iya kan? Nah, jalankanlah itu, taatilah itu agar kita menuju sebuah negara demokrasi yang modern, ya, yang berkeadaban, berdemokrasinya dengan tanpa kecurangan-kecurangan. Jangan merasa ada yang memegang kekuasaan hari ini bisa berlaku semena-mena. Berarti artinya ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan itu kalau perspektif dari iyalah, orang MK jadi tabrak kok. Oke. Ya, gimana? Itu kan jelas. Kita kan bukan orang yang suka pura-pura, suka bohong-bohong gitu ya. Berpura-pura apa segala macam, kita sampaikan. Gitu loh, dari persoalan proses etik, moralitas. Karena negara ini harus bisa dikelola dengan cara-cara yang beradab, tidak melanggar etik, gitu loh. Nah, jadi dalam ulang tahun, dalam momentum kegiatan PDI Perjuangan, Bu Mega selalu menekankan tentang bagaimana prinsip kita menjalankan negara demokrasi ini dengan Bang Masinton, ini untuk Pak Jokowi seperti kata Mas Kirdi atau untuk mengingatkan para kader? Untuk seluruh kekuasaan ya yang berperilaku semena-mena. Kekuasaan itu kekuasaan dalam negeri atau luar negeri? Kekuasaan yang menabrak spirit dasar demokrasi.
Maka Ibu Mega menyampaikan ya tentang yang langgeng itu adalah kuasanya rakyat. Ya. Yang langgeng itu tentang akar rumput gitu loh. Filosofi akar rumput. Jadi kekuasaan itu tidak langgeng karena dia bersumber dari rakyat. Oke. Jangan ketika memperoleh kekuasaan menggunakan kekuasaan tadi untuk melanggar seluruh kesepakatan dasar bangsa ini gitu loh. Baik. Hati-hati gitu loh. Kekuasaan yang langgeng itu kita sudah pernah mengalami fase itu. Ya. Era Orde Baru ya yang melanggengkan kekuasaan 32 tahun dan juga tadi di Filipina Marcos rezim otoriter yang disampaikan juga. Ya digulingkan oleh rakyat, Ya, Pak. Mendatangkan perlawanan dari rakyat. Rakyat lah yang akan menggulingkan kekuasaan yang tidak menjalankan amanah dan daulat dari rakyat. Oke, ada upaya untuk kemudian melanggang kekuasaan. Saya mau ke Bang Noel. Bang Noel, dari PD Perjuangan melihat ada upaya itu. Kalau Bang Noel melihat ada indikator itu juga kah? Ya gini, pidato Bu Mega itu tetap kita memahami bahwa itu bentuk daya kritis Bu Mega sebagai kader pemimpin ideologis. Kami tidak mau menyangga, kami tetap menghormati semangat Bu Mega sebagai pimpinan partai politik, ya kan. Kedua, ya mungkin juga Bu Mega sedang menyindir kadernya agar kadernya jangan lupa yang namanya akar rumput yaitu rakyat. Gitu. Jadi penyampaian Bu Mega itu sebuah kritik buat siapapun ya bangsa ini. Itu jangan bermain-main dengan namanya kedaulatan. Kekuasaan itu memang tidak langgeng karena kekuasaan itu hanya bisa. Iya, kita sadar itu. Lantas ingat juga, ada kekuatan rakyat. Rakyat bisa juga memberi perlawanan terhadap kekuasaan yang angkuh, tapi rakyat juga mampu melawan partai yang angkuh. Gitu. Ini harus dipahamin. Kekuasaan itu ada dua. Kekuasaan yang absolut dalam kekuasaan pemerintahan, dan kadang-kadang ada organisasi yang merasa berkuasa. Nah, kita lihat nanti di 2014 nanti, mana yang akan kalah. Kekuasaan yang berpihak kepada rakyat atau partai yang selama ini membangun kesan populisme gitu. Jadi kita lihat nanti di 2024 nanti mana yang diterima rakyat. Karena kan kita sepakat bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kita akan bisa melihat seberapa besar pilihan rakyat itu. Tapi jangan nanti cengeng, nangis gitu loh. Maksudnya gini, jangan juga nanti ketika nanti, karena kita sudah tahu rakyat ke depan ini sudah punya pilihan terbaiknya buat memimpin bangsa ini, yaitu Prabowo Gibran. Jadi jangan nanti buat narasi-narasi terkait kecurangan apa dan sebagainya. Karena gini, kita sudah letih dengan hal ini. Karena rakyat sudah capek, udah muak. Kita butuh pemimpin yang selama ini dihina, direndahkan, dibocil-bocilkan, diingus-inguskan, dibilang pemimpin cengeng lah, sebagainya. Tapi semoga ke depan ini kita akan tahu bahwa 2024 nanti ada sosok pemimpin yang punya komitmen buat bangsa ini, yaitu Prabowo. Gimana? Baik, Bang Noel. Pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Konteks dalam pemilu ini begitu ya, nampaknya juga ada sindiran yang ditujukan. Kalau Mas Kirdi mas secara terang-terangan tadi ini jelas ke Pak Jokowi begitu ya. Pak Jokowi juga jelas juga saatnya nampaknya juga arah dukungannya sudah memperlihatkan ke Prabowo Gibran begitu ya. Anda melihatnya seperti apa dalam konteks pemilu yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin? Melanggengkan kekuasaan dan lain sebagainya. Oke, kalau seandainya kedaulatan itu dipercaya bahwa di tangan rakyat, Bu Mega harus konsisten dengan sikapnya. Ya sudah, serahkannya ke rakyat nanti 2024. Siapa yang dipilih? Gitu loh. Partai yang selalu menarasikan kecurangan atau nanti Prabowo Gibran yang hari ini di mata rakyat sedang diuji. Komitmen kebangsaannya, komitmen keberpihakannya. Kan bangsa ini selalu menguji siapapun pemimpinnya. Ya, gimana? Bang Noel, partai yang selalu menarasikan kecurangan tadi yang Anda sampaikan siapa maksudnya? Ya kita lihat siapa selama ini. Saya nggak mau menyampaikan itu, tapi kan kita sudah tahu siapa partainya gitu loh. Yang selalu menarasikan kecurangan, melanggar hukum dan sebagainya, etik moral. Jujur, kita tidak punya hak moral sedikit pun dalam mengambil sebuah kesimpulan, apalagi memberi sebuah penilaian. Jadi biarkan, kalau kita punya komitmen terhadap kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat, ya sudah kita uji. Kita uji benar-benar bahwa
kedaulatan itu di tangan rakyat, bahwa hakim tertinggi itu adalah rakyat. Ya sudah, nanti 2024 ini tanggal 14 Februari itu akan diuji mana yang lengser, kekuasaan yang berpihak kepada rakyat atau entitas partai yang selalu membangun isu-isu populis seakan-akan berpihak. Itu ketahuan kok nanti, gitu loh. Tapi sekali lagi saya punya keyakinan bahwa tetap apa yang disampaikan Sinton itu terkait demokrasi harus dijaga. Iya, kita tidak mau akan melanggengkan siapapun kekuasaan, tapi sekali lagi kita tetap menghormati daya kritis Bu Mega sebagai pemimpin ideologis. Biar gimana pun Bu Mega punya sejarah yang luar biasa dalam proses demokrasi, karena kita melampaui proses demokrasi yang gelap di Orde Baru. Kita sepakat, kita tidak akan memberi sedikit pun ruang siapapun berkuasa nanti di 2024 mau sewenang-wenang. Karena kita ini kan aktivis 98, kami tidak akan pernah membiarkan. Kita punya traumatik sejarah terhadap kekuasaan otoriter Orde Baru. Oke, berarti Bang Noel membantah bahwa ada kekuasaan yang berupaya untuk melanggengkan kekuasaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Apakah Baru Syabagi kembali hadir saat lagi untuk Anda?